tunas ini sudah mulai terbentuk ya. Ini muncul kuning-kuning ini, kuning pupus. Ini nanti tanaman dengan ini modot, semakin bertambahnya daun, pucuk kuning ini lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, yang penting kita perawatannya tetap jalan dan tahu apa yang harus dimasukkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Insya Allah tanaman akan segera pulih dan sehat. Amin. Nah, kira-kira Mas, dulu pernah mengalami seperti ini? Pernah. Dan hasilnya? Hasilnya ya alhamdulillah pulih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kakak Mbak Yutani, kita ada di lahannya Mas Sanur Tama. Nama Facebooknya, nama aslinya Mas? Aan Saiful Anwar. Saiful Anwar dari Bangak kecamatan dusunnya Bangak, desanya Pelem, kecamatan Campur Darat, Tulungagung. Nah, ini sering kali saya datang ke rumahnya, sering diskusi ngobrol tentang perberambangan lagi. Sekarang kita lihat kondisi berambangnya langsung seperti apa. Nah, Mas An, kayaknya ini apa? Serangan pucuk kuning, Mas. Nah, ada serangan pucuk kuning, namun yang namanya bawang merah, kalau tidak pucuk kuning bukan bawang merah. Iya kan? Cocok. Wajar. Saya pun sering kali mengalami hal yang seperti ini. Coba mungkin Mas An bisa menjelaskan awal mulanya tanaman dari awal sampai sekarang ini. Ceritanya piye iki sampai semene umur 17 hari. Ya, 17. 17 HST. 17 hari setelah tanam. Ini ya biasa, Mas. Maksudnya apa ya? Dari olah lahan. Terus untuk pupuk dasar biasa pakai fosfat. Fosfat. Nggak lupa pakai itu apa? Gamping Ya, untuk kalsiumnya. Kalsium untuk ngangkat pH. Terus ini sudah dipupuk ya? Sudah. Ya, kayaknya sudah ada butir-butiran pupuk ini bekasnya. Umur 14. Saya pupuk itu dari bibit 65. Saya bawakan pupuk itu 15 kilo. 15 kilo. Itu bawa balik lagi, bawa pulang Mas 2 kilo. Berarti 13 kilo. 13 kilo untuk pupuk. Untuk susulan pupuk, pertama. Susulan pertama. Nah, terus ini kok sampai bisa pucuk kuning ini gimana ini? Pucuk kuning kalau menurut saya faktor cuaca, Mas. Ya, cuaca. Soalnya kan pagi kan panas gitu kan. Sore hujan. Nah, ya, cuacanya tidak tentu lah untuk saat ini. Selain itu, kalau saya melihat memang ini tanah ini barusan soletan ya, soletan baru. Nah, biasanya kalau soletan baru itu memang yang menurut pengalaman banyak orang ya, saya sendiri sudah mengalami 2 kali. Tanah soletan baru itu kemungkinan besar mesti di awal-awal pertumbuhan itu mesti pucuk kuning. Nah, itu wajar sekali karena mungkin tanahnya belum siap. Artinya belum siap itu masih masih pengolahan lahan pertama, kadang itu masih belum mapan lah istilahnya ya. Kalau sudah yang kedua itu sudah enak ngurusnya. Kedua, ketiga, keempat itu biasanya sudah tidak ada yang namanya tanaman yang pucuk kuning. Tapi untuk pertama biasanya seperti itu. Lah, yang terpenting kemudian adalah trik bagaimana biar pucuk kuning itu hilang. Itu yang akan kita bahas lebih mendalam pada saat ini. Iya. Untuk saya mengatasi pucuk kuning itu Biotogro. Pengobatan pucuk kuning. Biotogro. Linggo he. Ndak ketok koyo iki lek. Biotogro. Ini PSB. Nah, saya menggunakan PSB supaya membantu proses fotosintesis. Oke, iya. Karena menurut saya karena pucuknya kuning ini dia prosesnya fotosintesis itu terganggu. Makanya saya bantu dengan
PSB. Bakteri fotosintesis PSB itu. Terus ini ada hangtiu. Hangtiu ini merupakan asam amino. Oh ya, asam amino. Di sini ada 18 jenis asam amino. Dan selain itu, ini juga bisa memperbaiki apa ya? Maksudnya struktur tanah. Kok struktur apa nih maksudnya? Untuk pembenah tanah. Pembenah tanah. Pembenah ini tanah. bisa untuk pembenah tanah. Hangtiu. Semacam ZPT dan nutrisi ini hangtiu ini. Nah, untuk asam amino itu salah satu fungsi utamanya adalah untuk melindungi tanaman dari cekaman biotik maupun abiotik. Maksudnya apa? Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa cuaca itu termasuk cekaman ataupun tekanan terhadap tanaman yang menyebabkan tanaman itu tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Jadi ada halangan dari adanya cuaca, tekanan abiotik maupun biotik. Biotik itu apa? Adanya serangan jamur dan sebagainya. Nah, asam amino ini mampu untuk mengatasi itu. Dan juga tidak lupa gandasil untuk pupuk daunnya. Untuk daun. Daun untuk vegetatif. Ya. Ya alhamdulillah tunas baru mulai kelihatan ya. Muncul. Tunas ini sudah mulai terbentuk ya. Ini muncul kuning-kuning ini, kuning pupus. Ini nanti tanaman dengan ini modot, semakin bertambahnya daun, pucuk kuning ini lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Ya. Seperti itu. Habis sini Jadi aja. tidak perlu khawatir, yang penting kita perawatannya tetap jalan dan tahu apa yang harus dimasukkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Insya Allah tanaman akan segera pulih dan sehat. Amin. Nah, kira-kira Mas, Iya. dulu pernah mengalami seperti ini? Pernah. Dan hasilnya? Hasilnya ya alhamdulillah pulih dan Nah, bagus. iya, bagus. Pakai seperti ini juga. Pakai seperti ini. Nah, jadi apa yang Mas Aan masukkan bisa menjadi salah satu cara ataupun contoh yang bisa kita terapkan di lahan kita. Mungkin tidak sepenuhnya, tetapi paling tidak bahan-bahan apa yang dibutuhkan untuk mengatasi pucuk kuning itu bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Untuk dosisnya. Untuk dosis Biotogro saya memakai 90 mili. 90 mili. Nah, per tangki. Untuk asam amino hangtiu saya menggunakan setengah sendok makan ya. Atau 1 sendok teh. 1 sendok teh. Gandasil 3 sendok. 3 sendok. Terus PSB saya menggunakan 1 gelas 200 mili. 200 mili per tangki. Per tangki. Kalau ini beli ini buat sendiri. Kalau ini buat sendiri. Nah. Iya. Pokoknya apapun itu cara kita lakukan. Mbuh tuku, mbuh gawe dhewe, yang penting kita tetap kreatif dan biar tanaman tetap bagus. Nah, ini mau dipupuk lagi enggak? Rencana umur 25 sambil menunggu ini normal kembali. Nanti pupuk masuk lagi. Pupuk masuk lagi. Untuk serangan kayak semacam hama apa? Jamur. Untuk musim penghujan ini banyak keluhan di jamur. Ini sudah ada atau belum ini? Untuk jamur sudah ada, Mas. Sudah ada. Cuma saya fokus dulu sama ini apa? Pemulihan dari pucuk kuning ini ya. Pemulihan pucuk kuning. Sama ini kayaknya sukete akeh gitu tuh. Oh, lek sukete anu Mas iki. Untuk grinting alhamdulillah wis mulai apa kurang ya, ini sudah nguning-nguning. Sudah nguning. Ini saya pakai agil. Tapi khusus untuk daun sempit. Untuk dosis 20 mili. 20 mili. Tapi kalau teki ya tetap nyabut, enggak cap jempol. Kalau teki ini cap jempol. Ini maksudnya sebelah sini sudah lumayan berkurang. Yang sebelah sana baru datang loh, kremah. Bisa jadi itu juga nanti menjadi masalah. Artinya gini, akan rebutan panganan. Akhirnya tanaman utama bisa kalah akibat kerakusan dari gulma untuk
menyedot nutrisi yang ada di dalam tanah. Itu mungkin bisa menjadi salah satu penyebab juga adanya tanaman kita kerdil. Jadi kalau itu mau kita untuk mengatasi itu biar tanaman nggak kerdil, ya mau tidak mau gulma harus segera dibersihkan. Itu Mas An ya. Iya siap. Nah, iki wis mau didatangkan personel ini tadi. Sambil bawa kopi. Ini sama kopi tapi urung teko. Aduh, wis sirai mumet iki. Terkait masalah lahan yang masih perawan itu kadang tanah Mas. Tanah Perengkolong. Tanah yang barusan disolet ataupun olah lahan barusan disolet itu biasanya ada beberapa yang bermasalah. Misal gini, kalau kita lihat ya, yang di bawah itu mesti ada yang merengkolong karena masih pengelolaan pertama. Nah, tapi kalau sudah pengelolaan kedua biasanya ini sudah stabil, sudah bagus semua. Nah, merengkolong. Ini mesti dialami oleh banyak petani. Saya pun juga mengalami dulu. Nah, salah satu penyebab bisa jadi ini karena tanah itu masih belum mapan. Kalau bahasanya orang sini tuh ngongrongnya. Oyot gantung. Oyot ndak iso nembus. Kalaupun ada lapisan tanah itu ada rongga lah, oyotnya itu akarnya itu gantung. Nah, itu biasanya juga menyebabkan pucuk kuning. Kalau di musim kemarau biasanya itu bisa diatasi dengan cara digaruk. Kalau musim penghujan ndak wani. Masalahnya kalau oyot itu sampai rusak, nanti resiko kena bulet karena oyotnya rusak. Rusaknya oyot ataupun lukanya oyot akar itu akan menjadi jalan masuknya jamur seperti fusarium dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kita sosrok tanah waktu musim penghujan. Kita pakai cara lain untuk mengatasi yang namanya pucuk kuning. Dulu mungkin saya juga sudah dua kali mengalami hal yang seperti ini. Seperti yang dilakukan Maan, bagi saya sangat tepat sekali masukkan nutrisi Biotogro. Saya masukkan Biotogro, terus habis itu dua kali aplikasi ataupun 3 kali aplikasi, habis itu bisa terubus muncul tunas dari bawah, langsung saya tambah pupuk waktu itu Punska Plus. Itu bisa pulih, alhamdulillah sampai panen bagus. Itu pengalaman saya dan Aan sendiri dalam proses untuk menuju penyehatan itu. Nah, ke depan kalau sudah pulih kira-kira apa yang harus dimasukkan ini? Rencana nanti umur 25 akan saya pupuk lagi memakai Punska Plus. Nah, itu apa ya? Pengalaman saya juga gitu loh. Punska Plus terus sama itu grower NPK grower. Terus satu lagi fosfat. Nah, entah fosfatnya itu nanti dari TSP ataupun merek yang lain bisa. Yang penting fosfat. Fosfat tunggal ya, tunggal. Nah, itu salah satu cara dan mungkin bisa menjadikan tanaman ini segera pulih ya. Semoga saja, karena hal-hal yang seperti ini itu akan seringkali kita alami, pucuk kuning di masa tanaman masa perawan. Santai ngono lho, ojo terlalu dipikir. Nggak usah gerusa-gerusu. Jangan emosi, jangan keburu nafsu. Kita santai. Insya Allah pikirannya di los nih. Los dol. Oke, itu dulu. Nanti akan kita lihat juga tanaman ini di umur-umur berikutnya bagaimana perkembangannya. Tetap tonton terus di channel Taufik Kupik. Kita akan lihat terus tanamannya Master Aan dari Bangak Campur Darat. Oke, ikuti dulu Kakak Mbak Yu apa yang bisa kita sajikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Kalaupun ada pertanyaan ataupun diskusi bisa tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.